Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah karena ini sudah mendekati Ramadan, kurang lebih 7 hari atau sepekan lagi kita sudah memasuki Ramadan. Maka saya ingin membacakan sebuah kitab. Nama kitabnya itu adalah Al-Majalisu Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Al-Fauzan bin Fauzan, dan supaya kita semua bisa mengikutinya dengan baik, sengaja saya terjemahkan terlebih dahulu secara frasa demi frasa, dan saya beri harokat terlebih dahulu supaya kita semua mudah mengikutinya dan kita bisa mendapatkan manfaat daripadanya. Mudah-mudahan demikian. Oke, saya mulai. Al-Majlisul Awwalu, majelis yang pertama. Dalam majelis yang pertama ini beliau memulai dengan fil farahi bikudumi syahri Ramadana, yaitu berbicara tentang kegembiraan atau bergembira dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya nggak usah artikan, ini sudah paham, kita sudah populer ya. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassallama tasliman katsira. Nahmadullah, kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala, an manna alaina, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bibuluhi hadza syahri, dengan berjumpanya kita dengan bulan ini. Ini adalah karunia Allah ketika kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ada di antara kita yang sudah mendahului kita dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemungkinan juga nanti ada, ya kita mohon kepada Allah kita tetap bisa diizinkan oleh Allah untuk sampai bulan Ramadan ini atau sampai ketemu Ramadan ini dan selesai dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena yang lalu-lalu itu ada yang tinggal 1 hari masuk Ramadan, dia juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyu'inana, kiranya Allah memberi pertolongan kepada saya wa iyyakum, dan kepada Anda semua, fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam bulan Ramadan itu kita diberi pertolongan oleh Allah ala solihil a'mali, untuk bisa mengerjakan amal soleh, wa ayyutimmahu, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bulan Ramadan itu alaina, untuk saya, wa alaikum, dan untuk Anda semua, bi khairin, dengan kebaikan, ya, disempurnakan dengan kita bisa berbuat baik banyak-banyaknya di bulan Ramadan, wa amalin solihin, dan bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Fal muslimu ala khairin daiman, karena seorang muslim itu selalu di dalam kebaikan, daiman, selalu, ala khairin, dalam kebaikan, ya, ala khairin daiman, dalam kebaikan selalu. Nah, itu susunannya begitu ya. Maksudnya kita itu ya seharusnya kita itu mendapatkan kebaikan selalu atau selalu mendapatkan kebaikan. Walasiyama, apalagi atau terutama idza manallahu alaihi, ketika Allah memberikan karunia kepadanya. Apa karunia itu? Karunia itu yaitu biidraki syahri Ramadan, dengan berjumpa bulan Ramadan. Ketika jumpa dengan bulan Ramadan, itu tandanya Allah memberi karunia kepada kita, maka kita bersyukur kepadanya. Wa ghairihi, dan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, minal mawasimi, di antara musim-musim, yaitu mawasimil ibadati, musim-musim ibadah. Jadi ketika kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain yang di dalamnya ada musim-musim kebaikan atau musim-musim ibadah, wa waffaqahu liiktinamiha, dan Allah memberinya taufik atau bimbingan untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, wastikmaliha, dan menyempurnakannya. Kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dan menyempurnakan bulan Ramadan itu dengan baik, dengan sempurna, maka itu tandanya kita itu dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
memanfaatkannya dan menyempurnakannya fima syuri'at min ajlihi, sesuai dengan tujuan disyariatkannya bulan Ramadan tersebut atau hal tersebut, ibadah-ibadah di dalam bulan tersebut. Bi khilafi ahlil khirman, berbeda dengan ahlil khirman, orang-orang yang terhalang dari kebaikan, orang-orang yang terhalang untuk bisa berbuat baik. Ini tandanya nasib yang tidak baik ketika orang-orang datang kepadanya bulan Ramadan atau bulan-bulan baik, musim-musim ibadah, tetapi dia terhalang tidak melaksanakan ibadah di dalamnya. Alladzina takunu hayatuhum alaihim wabalan, yaitu orang-orang yang hidupnya itu, kehidupannya itu bagi mereka wabalan, menjadi wabalan, menjadi bencana yang akan merugikan bagi mereka sendiri. Hidupnya itu bukan menambah kebaikan tapi menambah keburukan, merugikan dan menjadi bencana. Kenapa demikian? Karena tamurru alaihim ayyamul khair wa syuhurul khair, datang atau berlalu kepada mereka hari-hari baik, bulan-bulan baik berlalu melewati mereka, datang kepada mereka, tetapi apa? Wahum fi ghaflatim mu'ridun, mereka tetap saja di dalam kelalaiannya dan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ibadah, tidak berbuat baik. Fal insanu, maka manusia itu imma, ada kalanya ayyasta'milah, dia bisa menggunakan auqatahu, waktu-waktunya bil khairi, untuk kebaikan. Jadi ada orang yang diberi waktu oleh Allah dan dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk berbuat baik. Fata'udu alaihi bin naf'i, maka waktu itu bisa kembali kepadanya dengan membawa manfaat baginya. Wa imma, dan kategori kedua, ada kalanya orang yang ayyasta'mila auqatahu, menggunakan waktu-waktunya itu bisyari, justru untuk keburukan. Ya, justru untuk keburukan, bukan berbuat baik. Allah kasih waktu malah tidak digunakan untuk ibadah, untuk beramal, untuk berbuat baik, tapi untuk keburukan, untuk kejahatan, untuk maksiat. Karena begitu cara memperlakukan waktunya, mengisi waktunya, fata'udu alaihi bidoror, akhirnya waktu itu kembali kepadanya dengan membawa madorot atau kerugian baginya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yagdu, setiap manusia itu berangkat di waktu pagi, di pagi hari, fabai'un nafsahu, dia menjual dirinya, artinya dia berusaha, bekerja keras, setiap ketemu waktu pagi, hasilnya apa? Famu'tikuha, ada orang yang memerdekakan dirinya dari azab Allah, au mubikuha, atau orang yang kedua membinasakan dirinya. Ada orang diberi waktu oleh Allah justru dibuat untuk membinasakan dirinya dengan berbuat dosa, itu namanya membinasakan diri. Tapi kalau orang diberi waktu oleh Allah, diberi umur, digunakan untuk kebaikan, itu namanya orang yang mu'tikuha, orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah, dari azab neraka, dari ancaman Allah. Fa'an Abi Malikin al-Ash'ari, pernyataan ini sebenarnya diambil dari hadis ini ya, yang diriwayatkan dari Abi Malik al-Ash'ari. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, kesucian atau bersuci itu adalah separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu ya, kesyukuran selalu dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita diberi karunia Allah, bisa hidup, bisa ada waktu untuk kita menyambung hidup, terus kita isi dengan kebaikan, kita syukuri, itu akan memenuhi timbangan amal kita nanti. Wa subhanallah walhamdulillah, dan zikir kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita selalu mengucapkan itu sebagai bentuk kekaguman kita kepada Allah dan kesyukuran kita kepada Allah. Maka dua kalimat ini tamla'ani, ini bisa memenuhi, au tamla'u ma baina samawati wal ardi, atau maksudnya adalah kedua kalimat itu akan memenuhi timbangan yang ada di antara langit dan bumi, artinya itu akan menjadi pemberat amal kita di akhirat. Wassolatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah itu akan menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sodaqah itu kan diambil dari
berkata benar. Kalau sedekah berarti membenarkan janji Allah bahwa siapa yang bersedekah itu akan dibalas oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah itu sunnah, tidak seperti zakat yang wajib. Sedekah itu adalah infak sunnah. Walaupun dia belum mencapai nisab, belum mencapai haul, dia keluarkan untuk memberi kepada orang lain karena membenarkan janji Allah, percaya dengan adanya pahala di akhirat, balasan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sedekah. Wasabru diaun, dan sabar itu menjadi sinar yang menerangi. Kalau orang sabar itu maka dia tidak panik, dia tidak gelap. Makanya sabar itu sabar itu bisa menerangi jiwa, menjadi jiwa itu tenang karena bisa melihat, memandang dengan jernih pikirannya itu. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujjatun laka, artinya membela kamu, membela Anda, membelamu. Kapan? Kalau Al-Quran kita baca terus, kita kaji dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita, Al-Quran menjadi panduan hidup kita, maka Quran itu nanti akan memberi pembelaan kepada kita, memberi syafaat di akhirat. Atau sebaliknya, au alaika, menjadi penuntut bagimu, akan menuntut kamu di akhirat di hadapan Allah. Karena apa? Kamu tidak pernah membaca Al-Quran. Itu bahasanya begitu. Anda tidak baca Quran, Anda tidak mengkaji Quran, Anda tidak belajar memahami Quran dan mencoba mengamalkan Quran dan mengajarkan kepada orang lain, maka Anda akan dituntut oleh Al-Quran nanti di akhirat. Al-Quran akan memohon kepada Allah, kita itu tidak diselamatkan, tidak bisa masuk surga karena kita anti dengan Quran. Maka kullun nasi yagdu, setiap manusia itu berangkat di pagi hari untuk beraktivitas dengan segala macam aktivitasnya. Namun aktivitas yang bagaimana? Ada dua macam aktivitas. Pertama, faba'i'un nafsahu, aktivitas yang membuat seseorang itu menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dengan beramal soleh, dengan berjuang, berjihad di jalan Allah. Famu'tikuha, maka orang tersebut termasuk orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, aktivitasnya adalah aumubikuha, aktivitasnya justru menyeret dia untuk dia binasa. Jadi aumubikuha, dia berarti membinasakan diri. Kenapa? Karena hari-harinya justru dibuat bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berjalan di atas jalan Allah. Hadis ini akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Raqmul hadis, nomor hadis 223. Fal insanu, maka manusia, huwaladzi, dialah yang yurabbi nafsahu, yang mendidik dirinya sendiri. Manusia itu punya kewajiban untuk mendidik dirinya sendiri, wa yaqumu 'alaiha, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fa in ra'aha bil khairi, maka ketika seseorang itu menjaganya dengan cara dia selalu berbuat baik, dengan beramal baik, wa zakkaha bit ta'ati, dan dia mensucikannya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, mentaati aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha, dan dia menuntun atau memegang kendalinya menuju kepada apa yang bermanfaat baginya. Jadi kita itu punya kendali diri. Kendali dirinya itu harus dipegang untuk menuntun diri kita kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada yang baik-baik. Jangan kita itu lepas kendali. Jadi tidak ada kendali, tidak ada zimamnya, kendalinya untuk mengendalikan diri ke arah yang lebih baik, yang memberi manfaat. Kalau kita bisa mengendalikan diri kepada hal-hal yang bermanfaat, fa innahu yakunu qad ahsana riayati, maka sungguh telah terjadi pada dirinya, dia telah melakukan penjagaan yang sebaik-baiknya kepada dirinya. Wa riayata nafsihi awalan, yaitu menjaga dirinya terlebih dahulu, diri sendiri, summa ar-riayata li ghairihi, kemudian menjaga orang lain. Dengan cara apa? Mengajak juga orang lain
untuk berbuat kebaikan, mengisi waktu hidupnya dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, mengajak orang mengaji, belajar agama, mendalami agama, din, ya, tafakuh fiddin, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, fikih, dan lain sebagainya. Itu namanya menjaga orang lain dan menjaga diri. Lakin akan tetapi idza dayya'a nafsahu, kalau seseorang itu menyia-nyiakan dirinya, falayyar'a ghairahu, maka pasti dia tidak akan bisa untuk menjaga orang lain. Bagaimana bisa orang dirinya sendiri dia tidak bisa menjaganya? Mana bisa dia menjaga orang lain? Fa idza taraka nafsahu, kalau seseorang itu meninggalkan dirinya, wa masya'at, dan dia membiarkan dirinya menuruti apa yang menjadi keinginan dirinya, minal ma'asi, yaitu ingin berbuat maksiat, wal kasali, dan ingin bermalas-malasan, fayakunu, maka adalah ia itu qad dayya'a nafsahu, dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wa idza dayya'al insanu nafsahu, dan ketika manusia itu menyia-nyiakan dirinya sendiri, famadza yahfadhu ba'da nafsihi, maka apa yang bisa dilakukan oleh dia untuk menjaga orang lain setelah dirinya? Artinya nggak bisa. Nafsuhu a'azzu syai'in indahu, karena dirinya itu adalah sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berharga baginya, seharusnya begitu. Walihada, oleh karena itu, yaqulu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia, maksudnya Allah, itu mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Setiap manusia itu diberi potensi dua potensi ini, potensi untuk fujur dan potensi untuk takwa. Tinggal mana dari dua ini yang dikembangkan oleh setiap orang, yang ditumbuhkan oleh setiap orang, yang dipupuk oleh setiap orang. Apakah yang dipupuk itu sikap fujur, yaitu jahat, atau ketakwaannya yang dipupuk? Nah, jadi penting untuk memupuk jiwa takwa ini. Caranya ya kita harus memang banyak-banyak belajar agama, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dan menghadiri majelis-majelis taklim, forum-forum ilmiah, lembaga-lembaga kajian. Contohnya misalnya di Alam Hijau ada rumah Quran, di Johor ada rumah Quran Haji Suhartono. Silakan datang di hari Rabu, ba'da zuhur hingga asar. Kalau di Alam Hijau itu ba'da asar hingga maghrib hingga isya ada kajian di sana. Nah, orang yang memupuk ketakwaan ini disebut oleh Allah qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Zakaha, dia mensucikan jiwanya, yakni maksudnya adalah toharoha, dia mensucikannya minal ma'asi, dari segala macam perbuatan maksiat, kedurhakaan kepada Allah, pembangkangan kepada syariat Allah, aturan Allah, wa minadzunubi, dan mensucikannya dari berbagai macam bentuk dosa, wa kammalaha, dan menyempurnakannya bitaati, dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat, wal hasanati, dan berbagai macam perbuatan baik, kebaikan, kebajikan yang dia laksanakan. Hadza huwallazi zakka nafsahu, inilah orang yang mensucikan jiwanya atau dirinya. Sebaliknya, yang kedua, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotorinya, mengkotori jiwanya, yakni maksudnya dan nasaha, mengotorinya bidzunubi, dengan perbuatan dosa, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat, pembangkangan kepada syariat Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wasayyati, dan berbagai macam perbuatan buruk, jahat, jelek, merusak, maksiat, wa ahmalaha, dan mengabaikannya, menyia-nyiakannya, wa tarokaha, dan membiarkan dirinya atau jiwanya, wa ma turidu, mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya atau keinginan dirinya. Walihada, oleh karena itu, yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika manusia teringat dengan apa yang telah diusahakannya, yang telah dikerjakannya, telah diperbuatnya.
sewaktu di dunia. Nanti manusia pada ingat semua di akhirat. Wa burrizatil jahimu, dan dinampakkan, diperlihatkan kepadanya neraka jahim lima yaro, kepada setiap orang yang melihatnya. Surat An-Nazi'at ayat 35 dan 36. Yakni maksudnya adalah azharat liman yara. Neraka itu ditampakkan bagi orang yang melihatnya. Yaroha bi'ainihi, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Nanti akan melihat, nanti akan terkaget-kaget dan menyesal. Nahnu fi hadhid dunya ma ra'ainan naro. Memang kita semua ini di dunia ini, ketika di dunia ini kita nggak bisa melihat neraka. Mana neraka nggak bisa kelihatan oleh kita. Ma ra'aina al-jahim allati dzakarahallah. Kita tidak bisa melihat neraka jahim yang diceritakan oleh Allah kepada kita, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak melihat kita. Innama hiya min alimil ghaibi, karena dia termasuk alam gaib. Tetapi nu'minu biha, karena yang mengatakan adalah Allah dan Rasulullah, kita percaya kepada informasi tersebut, percaya dengan adanya alam gaib tersebut, yaitu neraka. Nah, oleh karena itu, wa na'malu al-a'mal allati tujannibuna iya, kita pun beramal soleh, yang amal soleh itu akan menjauhkan diri kita dari neraka itu. Kita memang nggak melihat, tapi kita yakin, percaya bahwa akan ada namanya akhirat dan ada neraka. Maka kita beramal soleh, berbuat baik untuk supaya dengan amal kita itu kita dijauhkan dari neraka. Nah, nulam naroha, kita memang tidak bisa melihat neraka. Lakin akan tetapi fil akhirat, di akhirat nanti, ya rohal insan, manusia akan melihat ayanan secara nyata amama wajhi, di depan matanya, di depan wajahnya, maksudnya di depan matanya. Nanti manusia akan menyesal. Ba'da'an kanat, setelah sebelumnya, min ilmil ghaibi, dia termasuk ilmu yang gaib atau perkara yang gaib, nggak bisa kita lihat. Wa kanat khafiyatan, dan itu adalah sesuatu yang tersembunyi oleh pandangan kita. Kita nggak bisa melihatnya. Tetapi nanti burrizat, ditampakkan, wa dhaharat, dan muncul amaman nasi, di depan manusia. Barulah manusia percaya nanti di akhirat. Fa amma man togo, maka orang yang togo, yang melampaui batas, yang sombong kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada Rasulullah, menampik aturan Allah, syariat Allah, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia ini saja, tidak percaya dengan akhirat. Wa bi'sal ma'wa, dan sungguh seburuk-buruk tempat tinggal. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kita semua juga berlindung kepada Allah. Seburuk-buruk tempat itu adalah ma'wahun nar, tempat tinggalnya itu di neraka. La yajidu ma'wan ghairoha, tidak menemukan tempat selain neraka. Itu adalah nasib yang buruk orang masuk neraka. Nas'alullahal afiyatah, kita memohon kepada Allah semuanya agar Allah menyelamatkan kita. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khofa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, khofa ardohu, takut saat amalannya itu dipaparkan, ala rabbi, di hadapan Tuhannya, wa qiyamahu, dan dia takut di saat dia berdiri baina yadaihi, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yuhasibuhu, di saat Allah menghisab dirinya, menghitung amal dirinya. Wa kullu abdin, dan setiap hamba, setiap orang, saufa yalqahu, akan berjumpa dengan Allah, dengannya, dengan Allah. Wa yakifu baina yadai, dan dia akan berdiri menghadap kepadanya, di hadapannya, di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhasibuhullah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha agung akan menghisapnya, menghitung amalnya. Dia akan dikalkulasi oleh Allah, dia masuk kategori yang mana. Maka menyadari hal itu, orang beriman itu khofa maqama rabbih, dia takut kepada kebesaran Rabbnya atau Tuhannya. Khofahu fi hadhihi dunya, dia takut kepada Allah di dunia ini. Fa'amila min ajlihi, oleh karena itu dia pun beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'adda, dan dia pun bersiap-siap menyiapkan diri liliqa'illah
lelah untuk berjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya, keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu hiyal mawa, adalah tempat tinggalnya orang yang seperti ini. Surga itu adalah al-mustaqarru, tempat menetap, ad-daimu, yang kekal. Jannatun, surga, arduha, yang luasnya as-samawatu wal ardu, seluas langit dan bumi, seluas bumi. Wa amman naru, adapun neraka, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Fahiya dzikun, neraka itu sempit. Wa dongkun, sengsara. Wa syiddatun, keras, siksanya itu keras. Wa bu'sun, dan kemalangan, orang masuk neraka itu malang nasibnya. Wa alamun, dan kepedihan, masuk neraka itu pedih, sengsara, sempit, berat. Hiyal ma'wa, itulah neraka, itulah tempat tinggal orang-orang yang tidak beriman. Ya, neraka itu al-mustaqar, tempat menetap. La yarju, dia tidak bisa berharap annahu yakhruju minha, dia tidak bisa berharap untuk keluar dari neraka. Innama hiya, sesungguhnya tiada lain, neraka itu adalah ma'wahu, tempat tinggalnya, daiman, yang langgeng, wa abadan, dan kekal selama-lamanya. Famal farku, maka apa perbedaannya, baina man kanatin naru ma'wahu, antara orang yang menempati neraka itu sebagai tempat tinggalnya, wa man kanatil jannatu ma'wahu, dengan orang yang surga itu menjadi tempat tinggalnya. Pilih mana? Tentunya kita semua memilih surga sebagai tempat tinggal kita yang terakhir ketika kita menghadap kepada Allah, rumah masa depan. Tentu saja ini adalah farkun azimun, ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh. Wala yakhturu bilbal, yang tidak terbayangkan oleh pikiran. Bagaimana seseorang tinggal di neraka, ya? Ada santri sebelum ngaji disuruh membawa korek api masing-masing. Setelah sampai di depan gurunya, masing-masing disuruh menyalakan korek apinya. Setelah menyala batang korek api itu, disuruh membakar ujung jarinya. Ternyata semuanya baru mendekatkan apinya ke ujung jari, sudah melepasnya dan membuangnya. Kenapa ternyata panas? Maksudnya apa sang guru tadi? Dia ingin menjelaskan bahwa kalau api yang timbul dari korek api saja sudah panas, bagaimana dengan api neraka yang Rasulullah katakan 2 titik api neraka diletakkan di telapak kaki, itu otak kita mendidih. Ya, naudzubillah, semoga kita tidak masuk ke dalam neraka, kita diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja. Insya Allah kita akan sambung nantinya. Ini belum ada separuhnya ya, ini baru seperempatnya kayaknya ini ya. Tapi paling kurang kita sudah mendapatkan bayangan bagaimana kita menyambut Ramadan. Kita punya rencana untuk mengisinya dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.